Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zakia Ramayani alias Kia Palu. Teman-teman, ini edisi khusus bulan puasa. Kia akan memberikan kisah tentang Nabi dan Rasul, menemani Anda selama bulan puasa hingga Lebaran nanti. Teman-teman bisa menonton di YouTube Zakia Ramayani dan juga mendengarkan di podcast Kia. Jangan lupa subscribe dulu YouTube Kia, like dan share YouTube Kia ini. Semoga informasi di dalam ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Begitu juga di podcast Kia, jangan lupa di follow dan di like di semua platform podcast. Dan edisi khusus bulan puasa, Kia akan memberikan kisah Nabi dan Rasul. Ini sumbernya Kia dapatkan dari buku Kisah 25 Nabi dan Rasul karya Yudo Pramuko. Dan untuk episode yang pertama, kisah dari Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman sekalian, sebelum segalanya ada, hanya Allah lah yang ada. Kemudian Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang tidak meninggal dunia, kecuali pada hari kiamat nanti. Dia bisa pergi kemana saja dia sukai. Malaikat pun bisa menyerupai manusia. Selain itu, Allah menciptakan langit, lalu menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, serta benda-benda langit yang lain. Allah meletakkan semua itu di langit dan memerintahkannya agar berputar. Allah juga membuat hukum agar benda-benda itu bergerak dalam keseimbangan dan tidak bertabrakan. Selanjutnya Allah menciptakan binatang yang ditempatkan di bumi. Kita tidak tahu berapa jenis binatang yang ada. Dulu binatang-binatang itu besar sekali. Sekarang kita menyebutnya dinosaurus. Setelah menciptakan binatang, Allah menciptakan jin dari api. Jin bisa berubah bentuk menjadi apa saja yang dia sukai. Jin sama seperti manusia, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ada yang beriman dan ada juga yang tidak beriman atau kafir. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Al-Zariyat 51 ayat 56. Setelah menciptakan alam dan seluruh isinya, Allah menciptakan Adam yang akan menjadi khalifah. Tugas utama khalifah adalah mengurus bumi. Sebelum menciptakan Adam, Allah memberitahu para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dengan berbuat maksiat dan menumpahkan darah? Padahal kami selalu memujimu dan mengagungkanmu sebagai tanda syukur kepadamu. Allah berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Allah lalu memerintahkan malaikat mengambil tanah dari bumi untuk membuat Adam. Setelah Adam terbentuk, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Maka, selesailah proses penciptaan Adam. Adam kemudian diajari ilmu pengetahuan dan nama-nama segala hal. Ketika Allah bermaksud menjadikan Adam sebagai khalifah, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Para malaikat segera mematuhi perintah Allah, mereka pun bersujud kepada Adam. Sebaliknya, iblis menolak perintah Allah. Iblis tidak mau bersujud. Hai iblis, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Tanya Allah kepada iblis. Bukankah engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah? Aku tidak mau bersujud kepada Adam karena aku lebih mulia daripada Adam. Jawab iblis congkak. Jawaban iblis membuat Allah murka. Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang terusir. Jawaban iblis membuat Allah murka. Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu termasuk yang terusir. Dan kutukanku
tetap atasmu sampai hari pembalasan. Pembangkangan iblis adalah menyombongkan diri. Ia merasa lebih mulia daripada Adam. Karena itulah Allah mengusirnya dari surga. Sementara itu, Adam hidup sendirian di surga dengan segala kenikmatannya. Namun, Adam merasa kesepian. Allah kemudian menciptakan Hawa dan memerintahkannya tinggal bersama Adam. Allah juga memperbolehkan Adam dan Hawa bersenang-senang di dalam surga. Akan tetapi, ada satu larangan Allah. Adam dan Hawa dilarang mendekati, apalagi memakan buah dari pohon tertentu. Mendengar hal ini, iblis gembira. Ia mendapat akal untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Sejak iblis diusir Allah dari surga, ia selalu mencari-cari kesempatan untuk menggoda Adam. Larangan Allah itu merupakan jalan bagi iblis untuk menjerumuskan Adam dan Hawa. Iblis akan berusaha mempengaruhi Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon itu. Iblis mengatakan, jika Adam dan Hawa mau memakan buah pohon itu, mereka akan kekal di dalam surga. Itulah bujuk rayu iblis. Setelah berusaha keras, akhirnya usaha iblis berhasil. Suatu ketika, Adam dan Hawa makan buah pohon itu. Allah pun menegur mereka. Bukankah aku telah melarang kalian memakan buah pohon itu? Dan aku telah memberitahu kalian bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Adam dan Hawa menyesal telah melanggar larangan Allah. Lalu mereka bertobat kepada Allah dan berdoa. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan mendurhakai-Mu dan menyalahi perintah-Mu. Maka ampunilah dan kasihanilah kami. Sebab jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 22-23. Allah menerima tobat Adam dan Hawa, tetapi Allah menurunkan mereka ke bumi. Adam sangat menyayangi istrinya, Hawa. Apalagi ketika itu, Hawa sedang hamil. Sewaktu mereka dikeluarkan dari surga, Adam dan Hawa terpisah. Adam berada di Hindustan, sedangkan Hawa berada di Jeddah. Mereka saling mencari, lalu Allah mempertemukan mereka di Musdalifah. Akhirnya, mereka berdua hidup di dunia ini menurut petunjuk Allah. Adam dan Hawa mempunyai anak kembar sampai 20 pasang. Jadi jumlah anak mereka ada 40 orang, setiap yang dilahirkan selalu kembar dan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Kita akan lanjut di episode kedua, ini masih tentang kisah Nabi Adam ya, tentang mengenai anaknya yang sangat kita tahu juga ya, udah tahu banget, yaitu tentang Qabil dan Habil. Tapi sebelum itu Kia pengen teman-teman subscribe dulu channel Kia, jangan lupa di like dan di share agar kisah-kisah ini bisa didengarkan banyak orang dan ini bisa bermanfaat ya. Begitu juga teman-teman yang dengerin Kia di podcast untuk like dan follow akun podcast Kia di Spotify dan di beberapa platform lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.